Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman ia juga dan Sarah, ia di sini Abraham dan Sarah beroleh kekuatan, berarti sudah tidak ada kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Masa di mana bisa produktif sudah tidak bisa lagi, sudah lewat. Karena ia menganggap dia di besar Allah yang memberikan janji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan dari orang yang telah mati pucuk, tidak ada tunas di sana, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada potensi apapun di sana. Alkitab bilang dari orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 100 tahun tidak mungkin. Dua-dua sudah tidak mungkin. Dari ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan, nalar, akal, logika tidak mungkin. Tidak bisa dijelaskan bagaimana bisa punya anak di usia itu. Tapi Alkitab berkata di titik itu, Bapak Ibu Saudara, anugerah datang menghampiri mereka. Dan tiba-tiba ada seorang bayi laki-laki bernama Ishak di pangkuan Abraham dan Sarah. Saudara mau sebut itu apa? Anugerah. Itu yang saya bilang, anugerah adalah saudara tidak layak, saudara tidak buat apa-apa. Itu datang menyerbu dan mengagetkan hidup saudara. Alkitab berkata dalam kenikmatan memeluk anugerah, tiba-tiba anugerah yang berikut datang, tapi dengan cara yang sangat menyakitkan dan mengagetkan. Ambillah anakmu yang tunggal itu engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, waktu itu di titik itu Abraham punya dua anak, ada Ismail, ada Ishak. Jadi Tuhan harus precise, Tuhan harus detail. Saudara tahu di Mesir ini laki-laki yang nama Abraham ini juga cukup licik. Saudara mengerti maksud saya? Jadi jangan sampai dia bilang ke Sarah, foto ami Ismail sah. Kok Tuhan bilang anak mah? Mengerti maksud saya? Jadi Tuhan bilang ini kali lusan bisa main sambeta. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Dengar baik-baik, bukan Ismail. Tuhan bilang Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ada banyak jenis persembahan di saat itu, tapi ada satu persembahan yang disebut korban bakaran. Tuntutan dari korban bakaran adalah membakar korban yang dibakar sampai jadi abu. Bikin mezbah, bunuh dia, taruh di atas altar, bakar dia sampai jadi abu. Itu Abraham sudah biasa lakukan. Jadi itu bukan hal yang baru yang Abraham sengaja tuli atau sengaja bodoh. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi ini seperti petir di siang hari menyambar Abraham dan Sarah, dua orang tua 100 tahun yang rapuh sedang memeluk anugerah Ishak. Tiba-tiba Tuhan meminta kembali. Ini anak satu-satunya yang Tuhan janji, dan di hari tua. Dan saudara sudah rencana, kalau saya Abraham, saya bilang Tuhan ambil saya, semua yang ada pada saya ambil, tapi izinkan anak saya tetap hidup. Anugerah kadang datang dengan cara yang tidak bisa saudara prediksi, menyakitkan, melukai, tapi juga akan menyembuhkan jiwa saudara. Bapak Ibu Saudara, saya tidak temukan sedikit pun Abraham komplain. Dia sudah belajar dari Mesir, dia sudah belajar dari Hagar, dia sudah belajar. Dan kali ini dia hanya belajar taat dan setia. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.